Organisasi Kesehatan Dunia, seperti yang dilansir Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Indonesia menyebutkan, ASI eksklusif merupakan inisiasi menyusu dini pada 1 jam pertama setelah lahir. ASI adalah sumber asupan nutrisi yang penting untuk bayi. ASI eksklusif diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa menambahkan makanan atau minuman lainnya termasuk air. Selain itu, ASI eksklusif dalam praktiknya adalah menyusui sesuai dengan keinginan bayi, baik pagi dan malam hari, atau sesuai kebutuhan, serta menghindari penggunaan botol, dot, dan empeng. Menurut data situs Ikatan Dokter Anak Indonesia, sejumlah bukti ilmiah memperlihatkan ASI yang diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bayi untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa contoh diantaranya, kolostrum pada pemberian ASI di hari 1 sampai dengan 5 kaya akan protein, dan laktosa ASI sebagai sumber karbohidrat diserap lebih baik dibanding yang terdapat di dalam susu selain ASI. Di wilayah kerja Puskesmas Cariu, masih banyak kasus bayi yang sudah diberi makanan atau minuman tambahan sebelum usia 6 bulan, sehingga persentase cakupan ASI eksklusif pada tahun 2018 sebesar 30,7% tidak memenuhi target. Dengan kondisi tersebut, melatar belakangi inisiatif Puskesmas Cariu untuk membentuk kelompok paguyuban ASI atau KPASI. KPASI ini merupakan suatu wadah bagi ibu hamil atau ibu menyusui untuk belajar bersama serta berdiskusi dengan tujuan dapat meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku ibu agar mau memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Pemilihan ide membentuk kelompok paguyuban ASI ini dilandasi kultur masyarakat setempat yang menyukai adanya kebersamaan atau guyup dalam kehidupan bermasyarakat, di mana para ibu ini dapat leluasa bertukar pikiran dan berbagi pengalaman dalam masa kehamilan dan masa menyusui. Manfaat dengan adanya kelompok paguyuban ASI ini, meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya ibu hamil, mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif. Meningkatnya pengetahuan ibu hamil akan frekuensi dan durasi serta cara menyusui yang benar sehingga bayi tumbuh dan berkembang secara optimal. Dari manfaat tersebut di atas akan berdampak pada perubahan sikap dan perilaku ibu untuk mengutamakan pemberian ASI eksklusif pada bayinya. Dan bila mana ASI eksklusif bisa berjalan dengan baik, hal ini dapat juga menjaga kondisi fisik dan mental ibu baru melahirkan yang mengalami baby blues syndrome atau trauma saat persalinan menjadi lebih stabil serta meminimalkan Inovasi kopi pahit. Penyakit kronis dapat diderita oleh semua kelompok usia, tingkat sosial ekonomi, dan budaya. Penyakit kronis cenderung menyebabkan kerusakan yang bersifat permanen yang memperlihatkan adanya penurunan atau menghilangnya suatu kemampuan untuk menjalankan berbagai fungsi, terutama muskuloskeletal dan organ-organ penginderaan. Ada banyak faktor yang menyebabkan penyakit kronis dapat menjadi masalah kesehatan yang banyak ditemukan hampir di seluruh negara. Di antaranya
kemajuan dalam bidang kedokteran modern yang telah mengarah pada menurunnya angka kematian dari penyakit infeksi dan kondisi serius lainnya. Nutrisi yang membaik dan peraturan yang mengatur keselamatan di tempat kerja yang telah memungkinkan orang lebih lama dan gaya hidup yang berkaitan dengan masyarakat modern yang telah meningkatkan insiden penyakit kronis. Berdasarkan penelusuran masalah di wilayah Puskesmas Sukadamai, sejak 1 tahun terakhir tercatat jumlah hipertensi sebanyak 1.789 orang pada tahun 2018. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan baru dalam mengatasi masalah kesehatan tersebut melalui inovasi kopi pahit atau kelompok peduli penyakit hipertensi melalui pengobatan alternatif bawang putih. Tujuan inovasi ini untuk meningkatkan derajat kesehatan warga masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sukadamai. Manfaat inovasi ini adalah mempercepat penanganan kasus hipertensi dan menurunkan angka kematian akibat hipertensi. Langkah awal dari kegiatan ini yaitu dilakukan pelacakan kasus hipertensi di masyarakat. Selanjutnya dilakukan penyuluhan terkait hipertensi dan penggunaan bawang putih sebagai obat tradisional penanggulangan hipertensi. Pemantauan juga dilakukan secara rutin kepada sasaran termasuk home visit penderita hipertensi di wilayah Puskesmas Sukadamai. Inovasi kopi pahit ini merupakan wadah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hipertensi melalui penggunaan obat tradisional. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave.